Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Kepada ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita dan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddis Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang dimana kita masuk kepada bab yang ke-31 yang berkaitan dengan jenazah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah dari permasalahan yang berkaitan tentang jenazah. Kita masuk kepada hadis nomor 162, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dimana Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Qala, berkata, na'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Najashiyya fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Dikatakan oleh Abu Hurairah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada para sahabat bahwasannya An-Najashi, Raja Habasa, Raja Ethiopia, meninggal dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ridwanullah ajma'in menuju tempat salat untuk melaksanakan salat gaib untuk An-Najashi. Fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Rasulullah membuat barisan salat, ya. Kemudian beliau melakukan takbir, 4 kali takbir dalam masalah salat jenazah tersebut. Dalam hadis yang lain, hadis yang selanjutnya, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-Najashi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat jenazahnya An-Najashi secara gaib. Fakuntu fi saffi tsani aw salis. Aku, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, itu berada di saf yang kedua atau saf yang ketiga. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
An-Najasyi, sebagaimana yang kita tahu, itu adalah Raja Habasah, Raja Ethiopia, yang dia tersebut telah menyatakan iman dan Islam, tapi Islamnya tersebut tidak ditampakkan oleh dia. Nah, beliau ini meninggal dunia di bulan Rajab pada tahun 9 Hijriyah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai An-Najasyi Malikul Habasah, Raja Habasah. Kita tahu kalau kita berbicara tentang An-Najasyi Malikul Habasah, Raja Ethiopia atau Raja Habasah ini, lahu yadun karimatun alal muhajirina ilaihi minas sahabah. Kita tahu Raja Habasyah ini, An-Najasyi, dia inilah yang membantu kaum muslimin dari kalangan muhajirin pada saat berhijrah ke Ethiopia atau ke Habasah. Kita tahu ada 2 kali hijrah ke Habasah tersebut, ya. Salah satunya dipimpin oleh sahabat jalil Utsman bin Affan radhiyallahu an. Termasuk juga yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, An-Najasyi, Raja Habasah atau Raja Ethiopia ini banyak membantu kalangan muhajirin yang berhijrahnya ke tempat beliau, ke Ethiopia atau ke Habasah. Dan beliau ini sendiri pun juga menyatakan iman dan menyatakan Islam. Dan kita tahu memang pada waktu itu Raja Habasyah ini, An-Najasyi, tidak menampakkan keislamannya. Maka pada saat itu, dikarenakan rasa kekhawatirannya dia tersebut, dia Islam tapi secara sembunyi-sembunyi. Nah, di sini karena kekhawatiran dari kalangan kaum Quraisy yang ada di Makkah Al-Mukarramah mempengaruhi dari kalangan orang yang hidup di Ethiopia ini atau masyarakat Ethiopia ini atau Habasah ini, sehingga kebanyakan mereka itu belum menyatakan keislaman, ya. Sedangkan Najasyi sendiri adalah menyatakan iman dan Islam. Nah, subhanallah, summa qadahu ya husnu niyatihi wa ittiba'ul haq wa tarahul kibr ila an aslama famata bi ardihi wa lam yara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Raja An-Najasyi, ya, ini dengan niatnya yang sangat bagus, dia ingin betul mengikuti yang hak, yang benar, yaitu mengikuti Islam. Dia hilangkan kesombongan dan dia pun menyatakan keislaman, dan meninggalnya tersebut di mana? Di bumi Habasah, di daerah Ethiopia. Dan dia tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah fa ihsanihi ilal muslimin wa kibru maqamihi wa kibri maqamihi wa kaunuhu bi ardin lam yusalla alaihi fiha akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bi mautihi fi dzalikal yawm alladhi mata fihi. Dan karena kebaikannya Raja Habasah ini untuk kaum muslimin dan keagungan kedudukannya, dan dia tersebut meninggal di tempat yang dimana belum ada kabar tentang pensyariatan solat jenazah ini. Nah, dikarenakan ketika meninggal dunia tersebut belum disolatkan, Nabi SAW dikabarkan oleh Jibril alaihissalam tentang kematian An-Najasyi atau Raja Habasah ini. Kemudian Rasulullah pun menghabarkan kepada para sahabatnya agar para sahabat berkumpul di tempat solat yang biasa pelaksanaan solat jenazah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang
kemudian menyuruh para sahabat untuk membuat barisan sholat jenazah dan melakukan sholat jenazah dengan 4 kali takbir. Dan Rasulullah SAW mendoakan An-Najasyi tersebut di takbir yang ketiganya dari sholat jenazah. Nah, di sini kita katakan bahwasannya yang pertama, poin yang paling penting yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwasannya An-Najasyi itu adalah masuk Islam meskipun dia tidak menampakkan keislamannya. Buktinya Nabi SAW menyolatkan jenazahnya secara gaib. Secara gaib maksudnya jenazah tersebut tidak ada di hadapan Nabi SAW, artinya di tempat lain. Berhubung di Etiopianya atau di Habasyahnya Raja An-Najasyi tersebut tidak disolatkan oleh kaumnya, maka beliau Nabi Muhammad dan para sahabat menyolatkan jenazah An-Najasyi tersebut secara gaib di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang kedua, boleh tidak kita melaksanakan salat gaib? Salat gaib itu kasusnya itu cuma 1 kali ini saja. Setelah itu tidak terjadi lagi tentang masalah salat gaib. Nah, inilah yang dikatakan dan diungkapkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan tentang masalah salat gaib ini, kata beliau, boleh untuk melakukan salat gaib jika sekiranya di tempat orang yang meninggal dunia tersebut tidak ada yang menyolatkan jenazah tersebut, sebagaimana kasusnya siapa? An-Najasyi, Raja Habasyah tadi. Nah, berhubung di Ethiopia atau di Habasyah tidak ada yang menyolatkan jenazahnya An-Najasyi ini, maka Rasulullah SAW menyolatkan jenazah An-Najasyi tersebut secara gaib. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Abdurrahman Ali Sa'di, dan juga disahihkan oleh mayoritas ulama, bahwasannya boleh menyolatkan salat jenazah secara gaib jika belum disolatkan di tempat dia meninggal dunia tersebut jenazahnya. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, in kana al-ghaibu lam yusalla alaihi sulliya alaihi ka hadhihi al-qadhiyyah, wa in kana qad sulliya alaihi faqad saqata al-fardhu bidzalika 'anil muslimin. Apabila orang yang meninggal dunia tersebut yang gaib tadi, gaib itu tidak hadir di hadapan kita. Kalau misalnya salat jenazah yang ada namanya al-hadir, artinya ada di hadapan kita. Nah, berhubung misalnya dia gaib, tidak ada di tempat kita, jika sekiranya jenazah yang gaib yang tidak ada di hadapan kita tersebut, yang berada di tempat lain, belum disolatkan, maka lazimnya kita yang berada di tempat kita ini menyolatkannya secara gaib, sebagaimana kasusnya An-Najasyi, Raja Habasyah tadi. Berhubung di Ethiopia, di Habasyahnya tidak disolatkan, maka disolatkan oleh Nabi dan para sahabat di Madinah secara gaib. Jelas ibu-ibu? Wa in kana qad suliya alaihi faqad saqata al-fardhu bidzalika 'anil muslimin. Jika sekiranya sudah disolatkan jenazah yang gaib tadi di tempatnya, misalnya meninggal di Kalimantan atau meninggal di Sumatera, meninggal di Jawa misalnya, kita nggak sanggup hadir untuk takziah ke tempat orang yang meninggal tadi itu untuk menyolatkan jenazahnya, maka berhubung sudah disolatkan jenazahnya tersebut di tempat dia meninggal dunia, maka kita tidak ada syariat untuk menyolatkan jenazah itu secara gaib di Jakarta. Gugur sudah kewajiban kita untuk melaksanakan salat jenazahnya. Kenapa? Dikarenakan di daerah dia, di tempat dia meninggal dunia tersebut sudah disalatkan. Jelas Bapak Ibu? Ya. Kemudian di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang
masalah pelaksanaan ibadah salat ini sebagaimana yang ditegaskan di dalam banyak hadis, kita katakan afdalnya, utamanya melaksanakan salat jenazah tersebut ya di luar daripada masjid. Itu keseringannya. Salah satunya dalil tadi itu. Rasulullah pada waktu itu mengajak para sahabat untuk berkumpul di tempat salat, yang dimana tempat salat itu sering dilaksanakan salat jenazah dan salat id. Tidak mengadakannya di Masjid An-Nabawi. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita melaksanakan salat jenazah di dalam masjid disalahkan. Karena Nabi SAW pernah melaksanakan salat jenazah ini ya di mana? Di masjid. Ya, bukan berarti kalau seandainya kita melaksanakan salat jenazah di masjid disalahkan. Buktinya pada waktu terjadinya meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu disalatkan di mana? Di masjid. Pada saat itu banyak manusia yang ribut tentang masalah yang demikian. Dan di antara makmum jenazah yang menyolatkan jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut adalah ummahatul muslimin, ibunda kita semua, para istri Nabi. Di antaranya adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian banyak di antara mereka itu ya melakukan apa? Pencelaan, penghinaan terhadap orang yang melaksanakan salat jenazah di masjid pada saat itu. Ya. Kemudian fabalaghahunna anna an-nas 'abu dzalika. Sampailah kabar kepada istri-istri Nabi SAW tentang bagaimana ada sebagian masyarakat Madinah pada saat itu yang mencela apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di Madinah untuk menyolatkan jenazah di dalam masjid. Kemudian dikatakan oleh mereka yang mencela tersebut, waqalu ma kanatil janaizu yadkhulu bihal masjid. Ya, tidak pernah kita ini mendapatkan ada jenazah-jenazah yang dimasukkan ke dalam masjid. Ya. Kemudian sampailah kabar tersebut kepada istri Nabi, salah satunya kepada ibunda Aisyah. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ma asra'un nas ila ayyu'ibu ma la ilma lahum bihi. Begitu cepatnya manusia itu mencela sesuatu yang dimana sesuatu itu dia tidak ada ilmunya. Tidak ada apa? Ilmunya. Tidak ada ilmu kok berani komentar, berani mengungkapkan sesuatu yang itu sama sekali nggak ada ilmunya sama sekali dia. Ya, padahal Allah mengingatkan juga dalam surah Al-Isra, wala takfu ma laysa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian berbuat, berucap kecuali di atas ilmu. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan kalbu kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Makanya ibunda Aisyah ya seakan-akan menegur mereka, ya artinya menyinggung mereka. Begitu banyaknya dan begitu cepatnya manusia ini mencela sesuatu, padahal sesuatu yang dia cela tersebut dia tidak ketahui ilmunya. Kemudian ibunda Aisyah berkata, wa ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Bayda illa fi jawfil masjid. Ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memimpin salat jenazah, pada waktu itu ada sahabat yang bernama Suhail bin Bayda, dan beliau melaksanakan salat jenazahnya tersebut bersama para sahabat itu di dalam masjid. Jadi abu alaina ayyamu wa bi janazatin fil masjid. Janganlah cela kami ya ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam masjid. Rasulullah pernah melakukan itu. Kapan? Ketika Suhail bin Bayda meninggal dunia. Rasulullah memimpin salat jenazah ya
dan itu pelaksanaannya di dalam masjid. Nah, artinya kita katakan sah-sah saja salat jenazah itu pelaksanaannya di mana? Di masjid, bukan sesuatu yang terlarang. Ala kulli hal, dari hadis ini juga kita bisa ambil afdalnya memang utamanya salat jenazah tersebut ya dilakukan di luar masjid jika mampu. Tapi jika tidak mampu, ya kita kembalikan kepada kebanyakan orang zaman sekarang ini melaksanakan sholat jenazah di mana? Di dalam masjid, dan itu boleh. Bukan sesuatu yang terlarang, bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, Bapak Ibu? Kemudian juga yang kita bisa ambil dari pelajaran hadis ini, ya, at-takbiru fi salatil janazah arba'un. Bahwasannya takbir untuk salat jenazah tersebut cuma 4 kali takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Cuma 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca apa? Ta'awud dan surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca apa? Salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa. Takbir yang keempat, ya boleh doa boleh tidak, tapi yang wajib ya kan kita katakan tidak ada doa sebenarnya di takbir yang keempat. Kemudian baru salam. Salamnya boleh 2 kali, boleh juga 1 kali. Kemudian di sini yang kita lihat di dalam hadis Abu Hurairah dan juga hadis Jabir radhiyallahu an, hadis nomor 162 sampai hadis nomor 163, fadilatu kasratil musallin wa kaunuhum salasatu sufu. Bahwasannya di sini bagusnya kita tersebut ya melaksanakan ibadah salat kalau ingin banyak pahalanya, keutamaan dari orang yang melaksanakan ibadah salat jenazah tersebut dengan jumlah yang banyak. Dan kalau bisa dibuat 3 sufuh atau 3 baris salat jenazah berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yamutu fayusalli alaihi salasata sufufin minal muslimin illa aujaba." Ma min mayyitin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimin illa aujaba. Tidaklah seseorang yang meninggal dunia kemudian disolatkan 3 baris shaf salat dari kalangan kaum muslimin kecuali diwajibkan. Maksudnya diwajibkan di sini diampuni dosa-dosanya. Ada juga yang berkomentar diwajibkan di sini diwajibkan dia berhak untuk mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Ya. Kemudian semakin banyak jenazahnya tersebut, semakin banyak yang menyolatkan jenazah tersebut, semakin bagus. Semakin banyak yang menyolatkan jenazah tersebut, semakin bagus untuk si mayit. Hal itu terbukti dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, ya, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atu kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Bahwasannya tidaklah seseorang mayit meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin tentunya, kemudian disalatkan oleh kalangan muslimin dari umat kalangan kaum muslimin yang jumlahnya itu sampai 100, kecuali dekat dengan salat jenazahnya tersebut, berkat dari salat jenazah yang dia lakukan, maka mengakibatkan si mayit tersebut diampuni dosa-dosanya. Bahkan dikatakan dia sanggup nanti untuk mendapatkan syafaat
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, ini berkaitan tentang masalah hadis ini. Yang jelas sangat dianjurkan sekali kita itu untuk menyolatkan jenazah, dan kalau bisa jenazahnya tersebut, ya kalau bisa kita katakan, kalau bisa kita yang menyolatkan jenazahnya tersebut dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang banyak. Kemudian kita masuk kepada hadis yang selanjutnya, hadis nomor 164. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'dama dufina fakabbara alaihi arba'an. Disebutkan ya di dalam hadis ini dari sahabat jalil Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau berdua, Abdullah dan ayahnya yang bernama Abbas. Nah, Abdullah menuturkan, bercerita bahawa Nabi SAW pernah salat di atas kuburan setelah mayit dikuburkan. Nah, itu diceritakan bahwasannya ada seorang perempuan yang biasanya tersebut dia membersihkan masjid, cleaning service di masjid, meninggal dunia. Kemudian ketika Nabi SAW kembali dari safar, datang lagi ke Madinah, Rasulullah tidak melihat lagi ini. Ya, mana si fulana? Rasulullah bertanya, aina kanisa, mana perempuan yang biasa membersihkan masjid ini? Kemudian kata para sahabat, tufiyat ya Rasulullah, sudah meninggal dunia. Kemudian ya Nabi SAW mengatakan, ala tukhbiruna, kenapa kok antum ini tidak menghabarkan kepada aku bahwasannya si fulan ini telah meninggal dunia? Kok enggak disampaikan kepadaku? Kata para sahabat, ya Rasulullah, antum sufun, antum musafir, gimana kita itu untuk menghabarkannya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, dulluni ala kubriha, tolong tunjukkan aku di mana kuburan si mayit ini, aku ingin menyolatkannya. Kemudian diantarkanlah Nabi SAW ke pemakaman si wanita tersebut atau ke kuburan wanita tersebut. Kemudian Nabi SAW menyolatkannya. Ya, ini gaib apa hadir, Bapak Ibu? Hadir, jenazahnya ada di dalam kubur. Dan ini juga pengecualiannya. Seluruh salat yang ada ruku dan sujudnya, kita nggak boleh salat di kuburan, iya kan? Kecuali salat jenazah. Ya, hadis yang mengatakan la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha, janganlah kalian salat menghadap ke kuburan dan janganlah duduk di atas kuburan. Kemudian hadis lain mengatakan ju'ilati al-ardu masjidan wa tahuran illal maqbara wal hammam, dijadikan tanah ini bersih, suci dan boleh untuk sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Nah, maksud terlarangnya kita sholat di kuburan tersebut itu berkaitan dengan sholat apa? Sholat yang ada ruku dan sujudnya. Sholat yang ada ruku dan sujudnya itu nggak boleh di kuburan, di pemakaman mutlak. Hatta di masjid yang ada kuburannya, misalnya gadaralah di masjid ada makam, ada kuburan, kita nggak boleh sholat di masjid tersebut. Ya, kenapa? Rasulullah SAW melarang, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian tersebut sholat menghadap ke kuburan. Kenapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ini berkaitan dengan tauhid, berkaitan tentang masalah akidah. Kita tahu ruku dan sujudnya kita ini hanya untuk siapa? Untuk Allah Jalla wa'ala. Ketika kita memberikan ruku dan sujud kita kepada selain Allah Jalla wa'ala, termasuk kepada makam tadi itu, berarti kita jatuh ke dalam apa? Kesyirikan, menyekutukan Allah Jalla wa'ala, penistaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau mencium lantai, mencium tanah, yaitu sujud, tidak lain karena untuk menunjukkan penghinaan diri kita di hadapan Allah Jalla wa'ala, menunjukkan bahwasanya kita ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ruku dan sujud tersebut adalah sebagai lambang tadallulul khudu. Tadallulul khudu itu artinya penghinaan diri dan perendahan diri di hadapan siapa? Di hadapan Allah Jalla wa'ala semata. Untuk selainnya kita tidak boleh. Makanya Nabi SAW pernah menegur sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah ini menyambut Nabi SAW dari safar dengan penghormatannya dengan melakukan apa? Sujud. Rasulullah marah. Ya Abu Dzarrin, kum, berdiri engkau, apa-apaan kamu ini? Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ta'ziman lakum ya Rasulullah, sekedar penghormatan kepada antum, sekedar penghormatan. Kata Rasulullah, ya Abu Dzarrin, ya Jundub bin Junadah, sekiranya aku ini diizinkan oleh Nabi SAW untuk memerintahkan manusia untuk sujud lagi kepada manusia yang lain, maka niscaya aku perintahkan siapa? Para istri untuk sujud kepada suaminya, dikarenakan hak yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh suami. Tapi itu pun juga tidak dibolehkan. Jelas ya, tidak dibolehkan. Nah, beda dengan berkaitan dengan masalah salat jenazah di kuburan. Boleh kita salat jenazah di kuburan dengan catatan ya kita belum menyolatkan. Dengan catatan apa? Kita belum menyolatkan. Sebagaimana kasus yang dialami oleh Nabi SAW ketika datang dari safar, seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid tersebut sudah meninggal dunia. Disebutkan di sini dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan disebutkan perempuannya tersebut ini ada dua kejadian ya. Ada juga cerita tentang seseorang laki-laki yang meninggal dunia ya. Makanya dalam hadis Abu Hurairah tersebut disebutkan anna aswad rajulan aw imra'atun. Ada yang mengatakan bahwasannya ada seseorang yang disebutnya dengan sebutan laki-laki hitam, negro ya. Ini dari Habasah. Ada juga yang menyebutkan perempuannya al-mar'atu sauda. Jadi perempuan yang dibuatkan kamar oleh Nabi SAW di masjid untuk si perempuan ini. Dipanggilnya, disebutnya dengan sebutan al-mar'atu sauda. Nah, ini cuma penyebutan hadis, namanya tidak diketahui siapa namanya ini, ya. Tapi disebutkan perempuan itu kulit hitam. Perempuan tersebut kulit hitam. Dan Rasulullah SAW ya membuatkan kamar untuknya beristirahat di masjid. Ya, diceritakan bahwasannya dia tersebut hidup sebatang kara dan hari-harinya dia tersebut adalah membersihkan masjid. Nah, dari hadis ini juga menunjukkan bahwasannya apa? Wanita boleh enggak masuk ke dalam masjid? Boleh. Dalam kondisi haid? Dalam kondisi nifas? Boleh. Buktinya itu perempuan malah dibuatkan kamar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk perempuan tersebut sampai dia meninggal dunia. Datang dari safar, Rasulullah sudah mendapatkan, dia sudah dimakamkan. Rasulullah datang ke pemakamannya. Ada juga yang mengatakan itu sahabat laki-laki, ya kulit hitam juga, negro, ya. Kemudian Rasulullah bertanya, ya, tentang sahabat tersebut. Pada suatu hari, ma fa'ala dzalikal insan. Si fulan kemana ya? Apa yang dia perbuat sekarang ini? Apa yang dia perbuat sekarang ini? Ya, kalau mata ya Rasulullah, udah meninggal ya Rasulullah. Kita kan kadang bertanya, nih Bu Zubaidah mana Bu Zubaidah? Nggak ada, nggak ada Bu Zubaidah. Kata Ibu Sri Mulyani udah meninggal Ustaz, misalnya kan? Bisa aja kan kita nanya, Bu Zubaidah kok nggak kelihatan lagi? Udah meninggal, Ustaz nggak tahu. Ya Allah, udah tahu. Nah, begitupun juga berarti menunjukkan pada waktu itu sahabat sudah banyak belum? Sudah banyak, Bu. Kalau misalnya sedikit, pasti Rasulullah tahu dong. Ya, banyak. Ma fa'ala dzalikal insan, si fulan ini dia berbuat apa, kerja apa sekarang ini si fulan ini? Ya Rasulullah, mata ya Rasulullah, udah meninggal.
Afala adantumuni, loh kenapa kalian tidak menghabarkan si fulan sudah meninggal dunia? Faqalu innahu kana kada wa kada. Ya, bahwasanya disebutkan, oh kejadiannya begini ya Rasulullah. Ya salam. Kemudian Rasul mengatakan, fadulluni ala kubrihi, tolong tunjukkan dong kuburannya di mana. Kemudian Rasulullah mendatangi itu kuburan, fa'ata qabrahu fa shalla alaihi. Kemudian Rasulullah menyolatkan jenazahnya si fulan tersebut. Jadi ini ya bisa jadi dua kejadian, bisa juga satu kali kejadian. Ya, memang yang jelas kita katakan boleh kita sholat jenazah di kuburan. Dengan catatan apa, Bu? Dengan catatan kita katakan memang kita belum menyolatkan dan kejadiannya tidak terlalu lama, ya tidak terlalu lama dan sejaman dengan kita. Ya, misalnya kakek kita meninggal pas waktu kita kecil. Ya, kakek kita meninggal dunia pas waktu kita masih kecil. Nah, sekarang kan sudah balik kita. Kita tanya kuburan kakek kita mana? Oh, di sana tuh di pemakaman ini misalnya. Boleh nggak kita datang ke sana untuk menyolatkan? Nggak boleh. Sudah lama waktunya tersebut. Ini waktunya sebentar. Nah, kira-kira berapa waktunya itu tidak ditentukan. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah yang demikian. Yang jelas jangan terlalu lama lah untuk menyolatkan jenazah tersebut. Baik, nah itu disebutnya sholat hadir. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, berkaitan dengan hadis ini juga ya perlu kita jelaskan tentang kedudukan hadis ini, ya menjelaskan masru'iyatus shalah 'alal qubur wa la yaltafit ila man mana'ahu li ghaddihi an-nusus bila hujjatin. Di sini disyariatkan untuk salat jenazah di kuburan dengan catatan apa tadi? Dengan catatan memang dia belum menyolatkan jenazah tersebut. Misalnya ibu di Jakarta akan tinggal, saudara ibu tinggalnya di Pekalongan. Ada kabar saudara ibu meninggal dunia. Ibu datang, ketika datang pasti sore hari atau mungkin malam hari, ya sudah dikuburkan jenazahnya. Besoknya ibu datang ke pemakaman saudara ibu, boleh nggak? Boleh yang demikian. Ya, tidak mengapa karena ibu belum menyolatkan jenazah. Sebagaimana yang terjadi dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq meninggal dunia di Mekah. Dan perjalanan dulu Madinah ke Mekah itu 7 hari. Ya. Subhanallah, ketika Ibunda Aisyah ini ada kesempatan untuk datang ke Mekah umrah, nah beliau menyempatkan diri untuk datang ke pemakamannya siapa? Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk apa? Menyolatkan jenazah. Untuk menyolatkan jenazah, dan itu dibolehkan. Kenapa? Karena salat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Adapun orang yang melarang kita misalnya, dia tidak ada dalil. Buktinya tadi hadis Abu Hurairah sangat jelas sekali. Ya, bahkan kasusnya itu diceritakan sampai 2 kali. Kemudian kasusnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan hal yang demikian, bahwasanya bolehnya kita menyolatkan jenazah di pemakaman dengan catatan apa, Bu? Bapak? Kita belum menyolatkan jenazah tersebut. Baik. Ya, otomatis kiblat. Kenapa? Kalau kita akan dikuburkan, itu kan posisi makam kita, kuburan kita, ya. Misalnya seperti ini ya. Ini kan kiblat kan ke sana, kan makam itu kan seperti itu. Makanya kalau kita nanti meninggal dunia, diletakkan di liang lahat, yang dimana posisi tubuh kita dihadapkan ke sebelah kanan sebagai simbol kiblat. Nanti ketika ada yang datang kerabatnya dan keluarganya kebetulan belum menyolatkan, otomatis dia menyolatkan. Kalau laki-laki yang meninggal dunia tersebut di kepalanya kan sejajar, kalau perempuan yang meninggal di perut, sama sebagaimana lazimnya kita menyolatkan jenazah pada saat si mayit itu belum dikuburkan kan, dihadapkan kan ke sana tubuhnya itu. Kemudian kita kalau laki-laki misalnya berhadapan dengan apa? Posisi kepalanya. Kalau perempuan
tengah-tengah. Jelas ibu-ibu? Sama seperti itu. Itu otomatis yang di makam itu kiblat semua sudah. Kemudian kalau tahu ada yang melarang itu tidak ada dalil sama sekali, nggak ada hujjah sama sekali. Boleh yang demikian. Nah, sebagian ulama mengatakan ya batasannya itu cuma 1 bulan saja. Lewat 1 bulan tidak ada lagi penyolatan jenazah. Ada juga yang mengatakan sampai jasadnya tersebut tidak rusak. Nah, ini kan susah untuk mengetahui ini jasadnya sudah rusak apa belum. Iya kan? Susah untuk mengetahui. Wa ba'dhum jawazahu abadan. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh untuk apa? Seterusnya. Yang penting 1 zaman kata dia. Tetapi yang jelas kita katakan di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang dimana beliau membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza fatathu as-salatu 'alal janazah shalla 'alal qubur. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau tidak sempat untuk menyolatkan 1 jenazah, maka beliau datang ke kuburan untuk menyolatkan jenazah tersebut. Nah, waktunya kapan? Kita katakan di sini memang khilaf, tapi yang jelas 1 zaman dengan kita tersebut, dan usahakan segerakan. Jangan sampai yang untuk hati-hati, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu batasannya 1 bulan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpatokan 1 bulan. Wallahu a'lam. Anna salata 'alal qubri mislu salat 'alal mayyit al-hadir. Dan ingat salatnya kita, salat jenazah di kuburan tadi itu sama seperti salat jenazah yang masih belum dikubur. Ya, sama. Misalnya ini jenazah ya. Ini jenazah atau makam. Kalau kita belum menguburkan ini mayit kan, kalau misalnya maaf laki-laki seperti ini kan, kalau perempuan di sini, ya kan? Seperti itu juga. Kalau ini makam, misalnya jenazah apa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan di sini saya. Makmumnya di belakang saya. Kemudian kalau laki-laki di sini. Seperti itu. Jelas Ibu? Sama persis. Ya. Kemudian berkaitan tentang masalah ini juga, bagaimana kasus yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika berkaitan dengan hadis Abu Hurairah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, anna sahibu hadzal qubur imra'atun sauda kanat kanat takumul masjida aw taknisuhu aw taknusuhu. Bahwasanya ini perempuan kulit hitam, sauda, negro, yang dimana dia tersebut tinggalnya di masjid. Tinggalnya di mana? Di masjid. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya dia itu maksudnya tinggal di masjid di sini adalah suka membersihkan masjid, menyapu masjid. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Masih seputar tentang masalah yang berkaitan dengan masalah salat jenazah terutama. Nah, berkaitan dengan salat jenazah, kalau bisa berjamaah, ya, itu sebagaimana lazimnya. Karena semakin banyak kita menyolatkan jenazah tersebut semakin bagus dan pahala besar bagi mereka yang menyolatkan jenazah. Disebutkan dalam hadis yang sahih ya tentang keistimewaan orang yang menyolatkan salat jenazah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazata hatta yusalliya alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, dia takziah, kemudian yang bertakziah ini menyolatkan jenazah. Dan ingat, salat jenazah itu terjadinya setelah dimandikan itu mayit dan setelah dikafankan.
Jelas? Kemudian dia salatkan jenazah tersebut, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Barang siapa yang menyaksikan jenazah tersebut sampai menguburkannya ke pemakaman, maka dia mendapatkan 2 qirat. Para sahabat ridwan Allah ajmain bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, wa mal qiratani?" Apa yang dimaksud dengan 2 qirat itu? Pahala yang bagaimana itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Mislul jabalaini al-azimaini." Itu 2 qirat tersebut adalah seperti 2 gunung yang sangat besar. Itulah pahala yang didapatkan. Ibarat ada gunung, gunungnya besar, luas. Nah, seperti itulah ya yang kita dapatkan pahala dari menyolatkan jenazah dan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Paling kecilnya kata Nabi SAW yang kita dapatkan seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu sangat luar biasa lebarnya. Uhud itu kan ya satu kesatuan, makanya dikatakan Uhud, besar, luas, ya. Seperti itu besarnya pahala orang yang menyolatkan jenazah. Cuma untuk ibu-ibu cuma sekedar apa? Sekedar menyolatkan. Ibu-ibu tidak boleh mengantarkan jenazah kemana, Bu? Ke kuburan, ke pemakaman. Berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Ummu Atiyah, "Nuhina an ittiba'il janais." Kami wanita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Jadi wanita tidak boleh mengantarkan jenazah ke pemakaman. Ya, la yajuzu lin nisa al-qiyam bidafnil mauta, dan juga tidak boleh menguburkan mayit, masuk ke liang lahat misalnya wanita, apalagi yang seperti itu. Kenapa disebutkan di sini selain dengan hadis tadi, hadis dari Ummu Atiyah, fa innal ma'hudu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi jarra alaihi amal muslimin hatta al-yawm ay yatawalla ar-rijal ad-dufun wa li anna ar-rijala aqwa ala dhalik thumma law tawalathu an-nisa la afdha dhalika ila inkishafi shay'in min abdanihinna amama al-ajanib wa huwa ghairu jaiz. Wa asrahu min hadha qawluhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaddama Aba Talha li dafni ibnatihi wa huwa ajnabi anha kama sayati wa lam yuqaddimu an-nisa wallahu a'lam. Baik, kita tahu bahwasannya di zaman Nabi SAW yang mengantarkan jenazah tersebut siapa? Laki-laki. Ya, hatta jenazah yang meninggal itu wanita. Hatta yang wanita yang meninggal itu bukan mahramnya, laki-laki. Sampai mengurusinya masuk ke liang lahat. Siapa yang mengurusi? Laki-laki, bukan wanita. Sampai hari ini. Kenapa? Karena laki-laki itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa ketimbang wanita. Kalau sekiranya, maaf, wanita yang mengurusi jenazah sampai ke pemakaman, sampai juga ibu-ibu masuk ke liang lahatnya, khawatirnya takut nanti ada yang terbuka bagian dari aurat ibu, kelihatan laki-laki, ya kan? Subhanallah. Pertama, maaf nih, wanita itu statusnya itu lemah. Yang kuat itu laki-laki. Yang kedua, auratnya perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Kalau bapak-bapak auratnya dari mana? Pusar sampai ke lutut. Sedangkan laki-laki seluruh tubuhnya, ya kan? Seluruh wanita, kalau wanita seluruh tubuhnya. Kalau wanita itu apa? Seluruh tubuhnya, illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali muka dan kedua telapak tangannya, ya kan? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Asma binti hadisnya Aisyah ketika menjelaskan tentang kasusnya siapa Asma binti Abi Bakar As-Siddiq dan kasusnya Fadl bin Abbas dan kasusnya ketika wanita yang diberikan nasihat oleh Nabi SAW habis pelaksanaan salat Id, ya, pada waktu itu kan ada seorang wanita yang protes dengan Nabi SAW, kenapa kok kita wanita paling banyak masuk neraka, ya kan? Digambarkan wanita itu seperti ini mukanya dan seterusnya. Walhasil, nah, kalau misalnya ibu-ibu, para wanita ini kan auratnya jelas, seluruh tubuh tertutup. Kalau masuk ke liang lahat,
yang posisinya tersebut maaf ya kan, setubuh atau mungkin sedada ya kan, ibu masuknya gimana? Ya kan, belum lagi nanti tersingkap sesuatu hal. Nah, itu yang kita katakan di sini. Nah, dengan dalil tadi sangat jelas sekali bahwasannya kita para wanita ini dilarang oleh Nabi SAW untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman, dan tidak ada seorang wanita pun pada waktu di zaman Nabi SAW pada saat terjadinya orang yang meninggal dunia untuk dikuburkan ikut mengantarkan jenazah juga ke pemakaman. Tidak ada. Tidak ada satu wanita pun. Tidak ada ya kan. Ini menguatkan lagi para wanita boleh datang ke kuburan dengan catatan dia tersebut mengingat mati. Ya, mengingat mati maksudnya apa? Kita ini kok sering ngomel-ngomel nih sama suami misalnya, ya kan? Kok sering susah banget menerima yang hak. Ya, kebenaran, nasihat suami malah dilecehkan dan seterusnya. Coba deh ibu-ibu datang ke kuburan, ingat mati. Insya Allah habis dari kuburan ibu, ya kan, tidak marah-marah lagi, tidak ngomel-ngomel lagi, ya kan, seperti itu. Jelas ibu? Nah, kemudian yang kedua, boleh datang ke kuburan jika ibu memang belum menyolatkan jenazah. Sebagaimana kasusnya tadi, Bunda Aisyah. Ibunda Aisyah kan belum menyolatkan jenazahnya siapa? Saudara laki-lakinya, abangnya siapa tadi namanya? Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, itu dalilnya. Sedangkan mengantarkan jenazah ke pemakaman, ya siapapun yang meninggal, hatta suami ibu, Bu, hatta suami ibu, tidak boleh. Dan buktinya termasuk Rasulullah ketika hadir kan bertanya nih, ya, ketika itu Ruqayyah meninggal dunia, ya, Ruqayyah meninggal dunia, dan subhanallah Rasulullah pun ya bertanya kepada para hadirin, laki-laki nih yang hadir, laki-laki sahabat Nabi SAW, ya. Ketika meninggal anaknya tersebut, Rasulullah sambil duduk dan berlinang air mata mengatakan, hal fikum min ahadin lam yukariful lailata? Kalian wahai laki-laki yang hadir ke tempat ini, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak berkumpul dengan istrinya, tidak melakukan hubungan suami istri tadi malam ini? Tidak ada. Ternyata semuanya melakukan itu. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abu Talha mengatakan, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah SAW, aku tadi malam tidak menggauli istriku. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, fa'anzil, ya, fanzil fi kubriha, tolong antum wahai Abu Talha turun dan angkatlah jenazahnya Ruqayyah ini. Fanazala fi kubriha faqabaraha. Kemudian Abu Talha turun, kemudian mengangkat jenazahnya Ruqayyah tersebut dan menguburkannya. Dalam hadis yang lain disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Ruqayyah lamma matat qala Rasulullah SAW, ketika Ruqayyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridai anak beliau yang bernama Ruqayyah, meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul qubra rajulun qarafa ahlahu al-lailata. Janganlah salah seorang di antara kalian wahai laki-laki, enggak disebut perempuan. Berarti menunjukkan perempuan waktu itu apa? Tidak hadir, enggak ada lah perempuan. Jelas Ibu? Kalau Abu Talha itu enggak ada hubungan mahram loh dengan Ruqayyah ini, enggak ada. Ya. Kalau sekiranya ada perempuan di situ, paling utama siapa yang mengurusi apa Ruqayyah ini, anaknya Nabi SAW siapa? Perempuan. Tapi dengan bahasanya Rasul, la yadkhulul qabra rajulun, berarti ada laki-laki, enggak ada perempuan di situ. Laki-laki doang yang ada, yang hadir ke pemakaman. Ya, siapapun di antara kalian wahai laki-laki yang hadir ke pemakaman ini, yang tadi malamnya melakukan hubungan suami istri atau sebelum ini melakukan hubungan suami istri, maka jangan masuk ke liang lahat ini. Yang tidak saja. Jelas? Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Hakim. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah salat jenazah juga, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dan juga bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan masalah salat jenazah, menyolatkan jenazah tadi sebagaimana yang kita ketahui dari hadis, ya. Kalau untuk
laki-laki, jenazah laki-laki meninggal dunia, posisi kita yang menyolatkan di mana? Berhadapan dengan kepala. Ini kepala. Kemudian kalau perempuan tengah seperti ini. Ya. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya. Disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan juga disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian berkaitan tentang masalah salat jenazah, bagaimana jika salat jenazahnya tersebut jumlahnya banyak? Wa idza ijtama'at janaizu adidah minar rijal wan nisa. Bagaimana kalau seandainya berkumpul nih banyak jenazah, ada jenazah laki-laki dan ada jenazah perempuan. Yang mana yang berada di hadapan imam? Jenazah yang mana, ibu-ibu? Ini kebetulan ada 10. Satu laki-laki yang meninggal, 9 wanita. Yang laki-laki, ya, laki-laki. Disebutkan fa in shalla ala kulli janazatin salatun fahadal asr. Kalau seandainya menyolatkan satu persatu salat jenazah tersebut, 10 tadi kan yang meninggal, satu persatu kita salatkan, itu afdalnya, utamanya. Itu secara hukum asalnya. Wa in shalla 'alaiha jami'an salatan wahidatan jaza. Tapi kalau seandainya 10 jenazah sekaligus, maka tidak mengapa yang demikian. Dan itu wa yaj'al dzukur walau kana sigharan mimma yalil imam wal inasu mimma yal qiblah. Jadi ini laki-lakinya di sini, meskipun itu anak kecil sekalipun, baru setelah itu perempuan. Seperti itu. Jelas? Hal itu berdasarkan hadis yang sahih, hadis dari Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, annahu shalla ala tis'i janaiza jami'an. Adalah Abdullah ibn Umar pernah mengimami salat jenazah. Pada waktu itu salat jenazah yang beliau imami itu sekaligus beliau salatkan ada 9 jenazah. Ada berapa? 9 jenazah. Faja'ala rijal yalunal imam wan nisa yalinal qiblah fasaffahunna saffan wahidan. Ya, disebutkan bahwasannya yang laki-laki berhadapan dengan imam percis, kemudian yang belakang daripada jenazah tersebut yang arahnya mendekati kiblat, maksudnya kalau kita katakan kan itu kiblat, ya. Nah ini misalnya nih banyak nih, ada 9. Jadi kan maksudnya yang dekat dengan imam kan jenazah laki-laki ini. Nah, di situ kan perempuan semua, berarti yang lebih mengarah kepada kiblatnya, seperti itu. Kemudian wa wudi'at janazatu Ummu Kulsum binti Ali imra'atu Umar bin Khattab wa ibnun laha yuqalu lahu Zaid, ya, wa wudi'a jami'an wal imamu yawma idzin Sa'id bin al-As wa fin nas Abdullah bin Abbas wa Abu Hurairah wa Abu Sa'id wa Abu Qatadah. Fawadi al-ghulam mimma al-imam faqala rajul fa'ankartu dzalika. Baik. Kemudian kasus yang kedua, kejadiannya adalah ketika meninggalnya istrinya Umar bin Khattab yang bernama Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini anaknya siapa, Bu? Anaknya Ali bin Abi Thalib. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Ibu, bapak, kita bisa membantah orang Syiah. Kalau ibu nggak demen dengan seseorang atau bapak nggak suka dengan seseorang, apakah mungkin anak perempuan bapak berikan kepada itu perempuan, kepada laki-laki itu? Apakah mungkin? Jangankan itu, kita nggak demen dengan seorang perempuan, anak kita mau menikahi perempuan tersebut, apakah mungkin anak-anak laki-laki kita izinkan untuk kawin dengan dia? Suatu hal yang mustahil. Nah ini kita katakan Ali bin Abi Thalib ada anaknya yang bernama Ummu Kulthum, dinikahkan dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab, berarti menunjukkan Ali itu senang sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar sama Ali yang tua yang mana? Siapa yang tua? Umar bin Khattab. Kalau misalnya mertua lebih muda boleh enggak?
Boleh nggak misalnya nih, ya ada orang kawin, Masya Allah, ya umurnya 60 tahun, dapat ya perjaka ting-ting lah, umur 18 tahun. Mertuanya aja baru umur 35 yang perempuan, yang laki umur 40 tahun misalnya, anggap seperti itu. Yang ini umur 60 tahun. Boleh nggak? Boleh. Ini dalilnya. Sebelumnya siapa? Yang melakukan itu sebelumnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW lebih tua nggak daripada Abu Bakar? Lebih tua daripada Umar bin Khattab. Siapa anaknya Umar bin Khattab? Anaknya Umar bin Khattab, ya, anaknya Umar bin Khattab yang dikawini oleh Nabi SAW, Hafsah, ya. Sedangkan anaknya Abu Bakar As-Siddiq siapa? Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? Berarti jangan kaget Bu ya, nanti kalau ada ustadz misalnya, kok ustadz dapatnya yang muda misalnya kan, ya, kok mantunya juga mertuanya kok mudaan daripada ustadz misalnya. Jangan jadi fitnah Bu ya. Wajar-wajar aja itu, sesuatu hal yang sudah terjadi sebelumnya, sebelum kita sekarang ini. Tayyib. Kemudian yang waktu itu yang menjadi imam siapa? Sa'id bin al-As. Sa'id bin al-As. Sa'id siapa? Ibn al-As. Ini seorang tabi'in. Nah, pada waktu itu yang menjadi makmum siapa? Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah, Rib'i bin Al-Haris Al-Ansari. Sahabat-sahabat Nabi ini. Menunjukkan misalnya nih, yang jadi imam salat jenazah tadi kan, yang meninggal tadi kan anaknya anaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu yang bernama Ummu Kulsum, yang dimana Ummu Kulsum ini adalah istrinya Umar bin Khattab. Dan kebetulan anaknya yang masih kecil tersebut ya meninggal dunia juga, ya, anaknya Umar bin Khattab. Pada waktu itu ada yang mengatakan meninggalnya itu pada waktu dia melahirkan ini, wa ibnun laha, wallahu a'lam. Ya. Kemudian dinamakan anaknya tersebut, namanya katanya Zaid. Jadi anaknya Umar bin Khattab yang meninggal dunia itu yang masih kecil namanya Zaid. Namanya Zaid. Nah, di sini yang menjadi imam Sa'id bin al-As. Sa'id ibn al-As. Sa'id meletakkan Zaid, anak bayi tadi, persis di depan dia. Ya. Sedangkan Ummu Kulsum, ibunya Zaid ini, berada di belakang daripada Zaid tersebut. Ingat, di belakangnya Sa'id ibn al-As tadi kan para akabir, ya, semua orang-orang yang pembesar, senior sahabat Nabi SAW, para sahabat ridwanullah ajma'in. Ada yang mengingkari, ada seseorang berdiri, fa ankartu dzalik, aku ingkari ini enggak boleh. Kok anak kecil diletakkan di depan dari imam? Kemudian bukannya Sa'id bin al-As yang marah, tapi sahabat Nabi Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id, Abu Qatadah yang melototin tuh orang. Dilihatin orang tersebut sambil mengatakan, ya, faqultu ma hadza, apaan ini kalian ini? Kenapa engkau ini? Kau mengingkari ini? Qalu hiya sunnah. Ini sunnah. Ini sunnahnya seperti ini. Bahwasanya benar yang dilakukan oleh Sa'id bin al-As ketika dia menjadi imam sholat, maka posisi laki-laki yang lebih didahulukan, baru setelah itu perempuan. Jelas Bapak Ibu? Nah, dari hadis ini juga yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya boleh enggak orang muda untuk menjadi imam? Boleh. Junior, ada senior nih. Ada ustadz senior, ada ustadz junior. Iya kan? Boleh nggak mendahului jadi imam nih? Boleh banget, ya kan? Seperti itu. Artinya apa? Tidak menjadi permasalahan. Jangan merasa tersinggung, jangan merasa tidak enak hati. Ini sesuatu hal yang biasa terjadi, ya. Sesuatu hal yang ya biasa saja. Jangan sampai dianggap repot, ya kan? Jangan sampai dianggap kurang ajar banget nih, kok imamnya yang muda ini. Yang tua kan masih banyak tuh ustadz-ustadz yang di belakang. Kita katakan itu pengkaderan. Kita katakan ini bagus yang demikian untuk kedepannya buat
Islam ini. Jelas? Taib. Ya. Kemudian sifat salatul jenazah. Tata cara salat jenazah tersebut. Tata cara salat jenazah. Yang pertama kita tahu memang yang ma'ruf itu 4 kali takbir kan? Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, hadis dari Jabir bin Abdullah, dan juga hadis dari Abdullah ibnu Abbas. 4 kali takbir itu yang sering yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ternyata dalam masalah salat tersebut, ya, tidak hanya sekedar 4 kali takbir. Rasulullah pernah salat 5 kali takbir. Salat jenazahnya 5 kali takbir. Berdasarkan hadis Abdurrahman bin Abi Layla, ya, yang di mana dia menceritakan tentang Zaid bin Arqam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pernah menyolatkan jenazah sebanyak 5 kali takbir. Kemudian fasa'altuhu, aku pun bertanya, kata Abdurrahman bin Ubay bin Abi Layla, aku pun bertanya kepada Zaid bin Arqam, apa ini benar? Apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah? Karena Rasulullah yukabbiruha. Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Kemudian pernah juga Rasulullah SAW melakukan salat jenazah dengan 6 kali takbir. 6 kali takbir. Berdasarkan hadis, ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Ma'qal radhiyallahu an, anna Ali ibnu Abi Thalib shalla ala Sahal bin Hunayf fakabbara alaihi sittan, ya, summa iltafata ilaina faqala innahu badriyun. Bahwasannya Ali bin Abi Thalib ketika meninggal Sahal bin Hunayf, beliau menjadi imam salat dan melakukan takbir, ya, 6 kali takbir, dan itu berdasarkan tentunya dengan Nabi SAW. Pernah juga Rasulullah SAW itu melakukan salat jenazah 7 kali takbir. 7 kali takbir. Ya, berdasarkan hadis dari Musa bin Abdullah bin Yazid, anna Aliyan shalla ala Abi Qatadah faqabbara alaihi sab'an, ya, bahwasannya Ali bin Abi Thalib pernah melakukan salat jenazah untuk Abu Qatadah bin Al-Haris Al-Ansari sebanyak 7 kali takbir. Kemudian yang terakhir 9 kali. 9 kali pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika menyolatkan jenazahnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Menyolatkan siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, ketika itu perang Uhud, Nabi SAW minta dicarikan jenazahnya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazahnya Hamzah sebanyak 9 kali takbir. 9 kali apa? Takbir. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, pertanyaannya berkaitan dengan sholat jenazah ini. Tadi kan hitungan beberapa kali takbir. Yang pertama tadi berapa? 4. Yang kedua 5. Kemudian 6. Kemudian 7. Kemudian 7, 9. 8 gak ada ya. Jadi 4, 5, 6, 7, 9. Sedangkan 8 tidak disebutkan. Itu yang sahih dan itu yang benar. Nah, tetapi sekali lagi yang sering yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah berapa? 4 kali. Ya, 4 kali itu yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan berkaitan tentang masalah salat jenazah juga. Apakah kita menyolatkan salat jenazah untuk orang yang meninggal dalam kondisi melakukan perbuatan bid'ah, wal kabair, melakukan perbuatan dosa, wal ma'asi, dan perbuatan maksiat yang lainnya.
Nah, apakah hukumnya tersebut? Kalau berkaitan dengan bid'ah, kita lihat dulu bid'ahnya. Ya, disebutkan di sini oleh kalangan para ulama, hasilu kalami ahli ilm, ya, hasil atau output dari kalamnya para ulama berkaitan dengan masalah ini, annahu yusallu ala kulli muslimin walau kana min ahli al-kaba'ir wal fussaq. Hendaknya menyolatkan seorang muslim yang kita tahu dia meninggal dalam kondisi Islam, walaupun dia tersebut termasuk dari kalangan ahli fussaq, atau orang yang suka melakukan perbuatan kefasikan, atau orang yang suka melakukan perbuatan dosa besar. Ada muslim meninggal dunia narkoba, berzina, berjudi, dan lain sebagainya. Disalatkan tidak? Disalatkan. Atau aumin ahlul bid'ah, hatta dia ahlul bid'ah. Tapi ahlul bid'ah yang mana? Ahlul bid'ah malam yukaffaru bi bid'atihi. Bid'ah yang tidak mengkafirkan buatnya. Ada bid'ah yang bisa menjadikan orang kafir, keluar daripada Islam ini. Nah, ini enggak boleh kita salatkan. Bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah mufassaqah, bid'ah yang mengakibatkan dia tersebut menjadi fasik. Itu hukumnya apa? Sama sebagaimana dia itu melakukan perbuatan dosa besar. Seperti misalnya melakukan tahlilan, haul, ya kan? Kemudian melakukan perbuatan zikir sampai 7.000 kali. Kemudian melakukan perbuatan berkaitan dengan penciptaan, berkaitan dengan solat-solat yang main asal-asalan, ya, dia buat-buat sendiri. Zikir dia buat-buat sendiri. Ini fasik. Dia melakukan perbuatan kefasikan seperti itu. Ya. Nah, atau bacaan-bacaan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ini adalah kefasikan. Hukumnya fasik. Kalau dia meninggal dunia gimana? Disalatkan. Tapi kalau bid'ahnya tersebut sudah mengarah kepada kekufuran, dia suka tawaf di kuburan, dia suka melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan, menyekutukan Allah Jalla wa'ala, suka menyembah kuburan. Nah, ini adalah bid'ah-bid'ah yang mengarah kepada kekufuran, bukan fasik lagi, kekufuran. Ini bisa bahaya. Ya. Ini sangat berbahaya. Atau bid'ah-bid'ah seperti Khawarij, seperti Syiah, ya, seperti Syiah, ya, atau seperti Jahmiyah, pengikutnya Jaham bin Abi Sufyan, ya. Itu Jaham bin Abi Sufyan, itu sampai Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau sholat di belakangnya pengikut Jahmiyah, Tapi kalau bid'ah-bid'ah yang kefasikan, seperti misalnya ada sekelompok kaum muslimin yang seperti Khawarij misalnya menganggap kufur orang yang melakukan perbuatan dosa. Nah, kalau si Khawarij ini meninggal gimana, disolatkan apa tidak? Disolatkan, kita katakan, karena bid'ahnya itu tidak sampai mengarah kepada kekufuran, tapi sebatas fasik saja, sebatas fasik. Ya, tapi bid'ah-bid'ah seperti Syiah, bid'ah-bid'ah seperti Jahmiyah itu sudah mengarah kepada kekufuran, wal iyadu billah. Ya. Lakin in taraka a'immat ad-din wa ahlul fadl alladhi yuqtada bihim as-salah ala ahadim jazaran li amsalihim fa huwa hasan. Tapi usahakan siapapun pemimpinnya, ustadz, kiai, kalau dia bisa meninggalkan, enggak mau nih orang narkoba misalnya, silakan ibu bapak salatkan dia. Ustadz gimana? Saya enggak mau menyalatkan. Nah, bukan berarti haram menyalatkan, tidak. Ini untuk ancaman agar jangan sampai nanti setelah ini ada yang meninggal juga dalam kondisi narkoba, sebagaimana kasusnya Nabi SAW ketika itu, ya, ada seseorang meninggal dunia masih punya utang. Nabi bertanya, hal taraka, ya, ladaihi disebutkan, kita lihat hadisnya yang panjang saja di sini. Hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW pada waktu itu ada yang meninggal dunia ketika sudah
sahabat tersebut memandikan, mengkafankan, kemudian dibawa jenazah tersebut di tempat yang sekarang ini menjadi bab Jibril. Nah, biasanya di tempat itu Rasulullah menerima wahyu. Nah, disitulah Rasulullah biasa menyolatkan jenazah dengan para sahabatnya. Ketika Rasulullah sudah sampai di tempat tersebut, Rasulullah bertanya, la'alla ala sahibikum dainan. Ini mungkin nih teman kita yang meninggal dunia ini ada utang piutang, ada kewajiban yang belum terlaksanakan. Kemudian ada sahabat yang menyeletuk, qalu na'am ya Rasulullah, dinarani. Ya, dia punya utang 2 dinar kepada saya. Fatakhallafa, Rasulullah tidak mau menyalatkan. Kata Rasulullah SAW, silakan antum salatkan. Aku tidak mau untuk menyalatkan orang yang punya utang ini. Faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah. Ada di antara kami yang disebut dengan sebutan Abu Qatadah. Abu Qatadah itu nama aslinya Rib'i bin al-Haris al-Ansari, berkata kepada kita semua, ya, termasuk kepada Rasulullah, ya Rasulullah, huma alayya. Ya Rasulullah, 2 dinar itu aku yang menanggung ya Rasulullah, aku yang bayar. Tolong salatkan jenazah ini ya Rasulullah. Faja'ala Rasulullah yaqul huma alayka wa fi malika wal mayyitu minhuma bari'un. Tayyib, kalau begitu engkau yang wajib membayarnya, sedangkan mayit ini sudah berlepas diri. Sekarang yang punya utang itu engkau, wahai Abu Qatadah. Kemudian faqala na'am. Ya Rasulullah, aku yang akan melunasi utang dia tersebut. Aku yang punya beban sekarang ini, sedangkan si mayit ini sudah bebas lepas dari utang. Fasalla alaihi, baru Rasulullah mau menyalatkan jenazah tersebut. Faja'ala Rasulullah idza laqiya Abu Qatadah yaqul, dan subhanallah, setiap kali ketemu dengan Abu Qatadah, Nabi SAW selalu berucap, ma sana'ta dinara. Wahai Abu Qatadah, sudah dibayar belum tuh yang 2 dinar? Hatta kana akhiru dzalika qala, sampai pada akhirnya Abu Qatadah berkata, qad qadaituhuma ya Rasulullah, aku sudah bayar, aku sudah lunasi 2 dinar tersebut, aku sudah bayar ya Rasulullah. Qala sallallahu al-an hina baradat alaihi jildu, sekarang ini baru terasa dingin dan adem jiwa dan badannya orang yang meninggal dunia ini. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Baihaqi dan juga Al-Imam Hakim, ya. Nah, kemudian juga Rasulullah pernah ditunjukkan seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi apa? Dalam kondisi bunuh diri. Ya, pada waktu itu ada satu peperangan, disodorkanlah Rasulullah ya, orang tersebut. Rasul tidak mau menyalatkan. Ternyata dia tersebut kenapa? Ya, meninggalnya dalam kondisi bunuh diri karena tidak tahan dengan sakit yang dialami. Yang ketiga, kasus ketika ada seseorang dari kalangan sahabat pada waktu itu peperangan Khaybar, ada sahabat yang meninggal dunia. Rasulullah juga tidak menyalatkan. Kenapa ya Rasulullah, kok antum tidak menyalatkan? Fa innahu ghalla, ya, fi sabilillah, karena dia mengambil harta ghanaim ini. Harta yang belum dibagikan kepada kalian, dia sudah ambil duluan. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menyatakan, silahkan kalian salatkan, aku tidak mau. Ini kan korupsi lah kalau bahasa kita sekarang ini. Dicari-cari oleh sahabat, kenapa kok sampai luar biasa Rasulullah tidak mau menyalatkan. Ternyata yang dia ambil cuma apa? Ada batangan emas yang nilainya itu nggak sampai 2 dirham. Allahu Akbar, saking seperti itunya, tetap Rasulullah tidak mau menyalatkan. Untuk menunjukkan agar setelah ini jangan sampai ada orang yang meninggal dunia dalam kondisi maling, mencuri, korupsi, merampok dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya kita katakan bagi siapa? Bagi pemimpin, bagi orang yang terpandang. Nah, kalau kita ini kan, Ustadz, ini anak gimana kondisinya? Udah, salatkan saja, nggak apa-apa. Dalam hadis yang lain Ibnu Taimiyah mengatakan, membawakan hadis, selama dia masih muslim, tidak keluar daripada Islam ini, ya, meskipun fasik, meskipun melakukan perbuatan dosa besar, tetap disalatkan. Berdasarkan hadis yang umum, sallu man qala la ilaha illallah. Salatkanlah jenazah yang dimana jenazah itu masih muslim, masih mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ini berkaitan tentang salat jenazah. Insyaallah pertemuan yang akan datang bulan depan itu masuk kepada
hadis-hadis masalah kafan, termasuk juga masalah memandikan. Karena ini hadisnya singkat-singkat semua ini. Jadi kalau kita cuma baca hadisnya doang, saya yakin Bapak Ibu nggak mengerti ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Jadi sholatnya sudah selesai. Dan perlu diketahui tentang sholat jenazah tadi, 4 kali takbir sudah mafhum di kalangan kita. Takbir yang pertama membaca apa? Ta'awud dan surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat Nabi. Takbir yang ketiga membaca doa. Takbir yang keempat boleh berdoa, boleh juga tidak, ya. Tapi yang tepat itu sebenarnya tidak ada doa. Kemudian salamnya boleh 1 kali. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ada sekitar 10 sahabat yang mengatakan bahwasanya untuk salam salat jenazah 1 kali. Kemudian berkaitan tentang 2 kali salam, hadis dari sahabat Jalil Abdullah Ibnu Mas'ud. Kemudian berkaitan tentang masalah berkaitan dengan masalah takbir, apakah mengangkat tangan ataukah tidak mengangkat tangan, para ulama menjelaskan dan bersepakat bahwasanya untuk takbir yang pertama harus mengangkat tangan. Untuk takbir yang pertama harus mengangkat tangan, sepakat ulama. Baik itu hadis dari Abdullah bin Umar ataupun hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sedangkan takbir yang kedua, ketiga dan keempat ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau hadis Abu Hurairah mengatakan mengangkat tangan itu cukup di takbir yang pertama saja. Sedangkan takbir yang kedua, ketiga dan keempat boleh mengangkat tangan. Itu hadisnya siapa? Hadisnya Abdullah ibnu Umar. Jadi kita katakan di sini yang jelas, ibu-ibu, bapak-bapak, yang kita harus perhatikan, takbir yang pertama harus mengangkat tangan. Sedangkan takbir yang kedua, ketiga dan keempat boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak. Nah itu yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Iya. Mau nanya masalah pemakaman di area masjid, Ustaz. Enggak boleh. Ini misal masjid depan parkiran. Enggak boleh di pemakaman. Di Karet masih ada, di Rawamangun juga banyak tuh. Ada 2 tempat kalau nggak salah. Jangan dikuburkan di masjid. Walaupun itu seorang alim di mana? Alim wala siapa nggak boleh. Ya, dikuburkan di mana? Di pemakaman. Ya, jangan di masjid dikuburkan. Pak Ustadz, air kencingnya onta boleh diminum nggak untuk obat? Iya, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika itu ada seseorang atau satu kaum lah yang memiliki penyakit sakit perut, ya, diare. Kemudian dia datang ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengarahkan dia ke peternakan onta. Kata Rasulullah, cobalah engkau tanya dengan peternak onta, apa kira obatnya untuk penyakit kamu ini. Kemudian peternak onta itu mengambil air seninya onta. Kemudian air seninya onta itu disuruh sahabat yang sakit diare atau sakit perut tadi untuk meminumnya. Kemudian diminum oleh sahabat tersebut, dan alhamdulillah setelah minum air seninya onta tersebut, sahabat itu sembuh. Sahabat itu apa? Sembuh. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasannya untuk air seni onta tersebut kita katakan pengecualian dibandingkan yang lainnya. Cuma air seni onta saja itu boleh untuk dijadikan sebagai obat berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ustadz, untuk sholat jenazah takbir yang kedua membaca salawat. Nah, salawat yang benar itu yang bagaimana? Ya, ada sekitar 8 salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu bisa lihat di dalam kitabnya Ustadz Abdul Hakim Abdad, ya, sifat salawat Nabi SAW. Di situ beliau kupas tuntas tentang masalah salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling pendek salawat Nabi SAW adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sallaita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Atau yang paling panjang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Yes Ibu, Bapak, silakan kembali kepada kitab Sifat Salawat Nabi SAW karya Samahatul Walid Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad Hafizahullah. Wallahu a'lam. Ya. Ya Bapak. Terakhirnya saya dengar Ustaz, ada orang yang terapi air seninya sendiri itu gimana Ustaz? Hukum itu Ustaz. Sedangkan Diminum. terciprat aja najis. Ya, nggak boleh. Segala sesuatu yang keluar di kubur dan tubuh kita itu semuanya adalah najis kecuali air mani. Dan kalau yang namanya najis tidak boleh dijadikan sebagai obat, Pak. Jadi enggak. Orang kadang subhanallah zaman sekarang ini orang gila macam-macam. Ya kan, sampai air seninya diminum. Enggak boleh yang demikian, Pak. Air seni sendiri diminum, ya kan? Selama yang menyolatkan belum menyolatkan, misalnya nih rombongan Bapak dulu Rawamangun, saya baru datang, sudah disolatkan Pak, sudah saya sih, kami sudah sholat nih. Kemudian saya beberapa orang menyolatkan lagi, nggak ada masalah, boleh, karena saya belum menyolatkan, ya kan? Kalau belum menyolatkan nggak ada masalah. Sebagaimana kasusnya Rasulullah tadi kan, disolatkan, Rasulullah datang baru datang nih, Rasulullah menyolatkan lagi, berarti tidak menjadi masalah. Ikut lagi dari yang Ya sebenarnya Abdul cukup satu kali sajalah sudah. Terus ini apa? Biasanya masa kabul takziah itu kan 3 hari. Iya. 3 hari itu apa? 3 hari itu Yang dilakukan. takziah itu kan artinya sebenarnya dengan datangnya kita belum sempat di hari yang pertama misalnya, di hari yang kedua kita datang. Untuk apa? Untuk menghibur keluarga yang ditinggal tersebut, untuk menguatkan hati orang yang apa? Yang mendapatkan musibah, sahibul musibah itu, ya. Nah, apa yang kita laksanakan ya mendoakan si mayit, mendoakan keluarga dengan doa yang ma'ruf sekali, Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Nah, di sini maksudnya bertakziah itu apa? Tidak lain adalah wa yakufu min hazanihim, untuk mencegah kesedihan mereka. Dengan kita datangkan mereka jadi kuat, terhibur juga. Wa yahmiluhum, ya, kemudian memperingankan beban mereka. Kita bawakan makanan, kita bawakan mungkin hal-hal yang mendukung untuk persediaan di rumah tangga mereka, dan juga menguatkan mereka agar mereka itu ridha akan keputusan Allah Jalla wa Ala dan sabar menerima apa yang menjadi takdirnya Allah Jalla wa Ala untuk dia tersebut. Seperti itu, Pak. Ya. Tidak ada acara-acara khusus, kumpul-kumpulan, baca ini, baca itu, tidak diperkenankan sama sekali, Pak ya. Ya, seperti itu, Pak ya. Ya, tidak dibolehkan, Pak ya. Ya. Ya, kalau tujuannya cuma kita katakan sekedar untuk menguatkan, ya, dengan hadirnya seorang ustadz untuk menguatkan misalnya, agar jangan terlalu bersedih, kemudian ustadz membacakan ayat, hadis untuk memberikan nasihat, ya, sepatah dua patah kata, jangan berlama-lama juga, tidak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya dikhususkan, itu yang khawatirnya, takut kita seakan-akan nanti mengkhususkan. Nah, kita sebagai ustadz misalnya, kebetulan ada di antara anggota taklim kita, pengajian kita meninggal dunia, kita datang, kemudian kita memberikan wasiat atau tausiah sekedar untuk menguatkan dari keluarga si mayit ini, ya, yang sahibul musibah ini, maka itu tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh itu dikhususkan, harus ini, harus begitu, harus doa ini, harus doa itu, dan seterusnya. Itu yang tidak tepat, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya sudah Pak, jawab. Nggak boleh Pak, sudah ma'ruf itu Pak, sudah ketahuan, kita semua hadir, nggak boleh itu. Itu dia tanya Pak. Iya.
Ada satu daerah Pak Ustaz, kalau nyolatin mayat itu yang nyola itu bagi amplop. media. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Kita menyolatkan itu ikhlas, pahalanya luar biasa, 1 qirat kata Nabi SAW, ya. Baik yang kaya ataupun yang miskin. Bukan satu daerah di sini, Pak, tempat antum ini. Banyak juga. Seperti itu ya. Ya. Artinya habis disolatkan dapat ampau, ya, dapat amplop. Nah, ini nggak tepat kita katakan, ya. Orang lagi berkabung malah kita tersebut malah menyusahkan dia, membebani mereka tersebut. Ya. Ya, Ibu. Kalau bisa ditinggalkan, Bu. Dan bagusnya wanita itu sholat di rumah. Ibu sholat di rumah ngapain ke masjid? Ke masjid boleh kalau misal memang ada hajatnya, boleh ke masjid. Lagi perjalanan, ya kan? Ibu sholat dimanapun boleh. Kalau ketemu masjid, sholat di masjid. Iya kan? Seperti itu. Tapi kalau ibu, afdolnya di rumah dibandingkan masjid ya. Meskipun ya, kita sebagai laki-laki tidak boleh melarang istri kita, anak perempuan kita untuk datang ke masjid, ya. Apalagi ibu tahu kan di masjidnya ada kuburannya. Sudahlah, ibu sholat di rumah ibu, ya kan? Seperti itu. Ibu sholat di rumah. Jelas ibu? Kalau sholat mayit berulang-ulang, apakah Berulang dalam artian apa nih Bu? Ibunya sendiri yang sholat? kita sudah sholat lagi? Ini nggak boleh. Ya, ibunya ngapain? Kecuali ada hajatnya. Hajatnya itu begini. Misalnya ibu ingin menemani orang yang berjamaah, nggak ada masalah. Atau kebetulan begini, ibu tadi di rumah sholat jenazah sudah. Atau saya lah sholat jenazah tadi, memimpin sholat juga saya. Tahu-tahu pas kan ke masjid saya, ke masjid ada jenazah itu lagi. Nah, mau nggak mau, ya kan kita harus ikut lagi. Sebagaimana kasusnya ketika ada 2 orang sahabat, waktu itu kan sudah sholat. Kemudian kata Rasulullah, kenapa kok kalian tidak sholat bersama kita? Sudah sholat ya Rasulullah. Sholat lagi dan kalian mendapatkan pahala sunnah. Ada sebab Bu. Tapi kalau niatan berulang-ulang, nanti sholat di sini, nggak ada sebab apa-apa, datangin lagi ke situ. Jenazah itu dibawa lagi ke situ, datangin lagi. Itu yang nggak tepat Bu. Seperti itu. Ya, tapi kalau ada sebab menemani orang yang berjamaah, ada ibu-ibu sendirian, ibu mau sholat jenazah, iya, saya temani ya. Nah, itu gak ada masalah. Dalam sholat fardu juga bolehkah kita menjadi orang yang berjamaah? menjadi makmum atau menjadi imam? 2 kali. Iya, boleh Ibu. Boleh. Berdasarkan hadis yang disebutkan dari kasusnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ya, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Mu'ad bin Jabal kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fa ya'ummu qaumahu. Adalah Mu'ad bin Jabal bermakmum dengan Rasulullah, menjadi makmumnya Rasulullah salat. Kemudian setelah itu pulang ke kampung halamannya, kemudian mengimami kaumnya. Dan dikuatkan lagi dari hadis Yazid bin Al-Aswad. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada 2 orang sahabat pada waktu itu sudah sholat subuh di kemahnya waktu itu, atau di rumahnya lah anggap. Ya. Kemudian dia datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke masjid. Waktu itu ada yang mengatakan kejadian ini di Mina waktu itu, pada waktu hajian. Pada waktu hajian datang, dia pikir sudah sholat subuh, ya kan? Duduk-duduk saja di teras masjid. Kemudian dia melapor, ya Rasulullah, si 2 orang itu tidak ikut berjamaah dengan kita. Dipanggillah 2 orang tersebut, kemudian, kenapa kok kalian tidak sholat bersama kita? Kata mereka, qad shalaina fi rihalina, kami sudah sholat di rihal kita, di kemah kita, ya. Faqala la taf'alu, janganlah kalian lakukan lagi. Idza shalla ahadukum fi rihlihi summa adrakal imam wa lam yusalli falyusalli ma'ahu fa innaha lahu nafilah. Kalau salah seorang di antara kalian sudah sholat di kemahnya atau di rumahnya, kemudian datang ke masjid, kemudian mendapatkan imam belum melaksanakan ibadah sholat, kemudian dia datang ke masjid, ternyata belum selesai nih imam sholat, maka ikutlah dengan imam tersebut.
maka dia tersebut mendapatkan pahala sunnah. Jelas Ibu? Nah, ini kan ada sebab Bu, ada sebab. Tapi kalau misalnya yang rombongan itu ada 10, Ibu kan sudah sholat tadi, biar mereka saja. Kan seperti itu Bu. Allahu a'lam. Ini kalau misalnya nih Ibu misalnya di rumah sholat zuhur, atau datang ke sini ternyata kan imam masih sholat zuhur, Ibu ikut lagi nggak apa-apa, pahalanya sunnah Bu. Ya seperti itu dan dianjurkan yang demikian. Wallahu a'lam. Satu di makam wali gitu gimana? Ya, Ya Ustaz, nggak boleh Pak, syirik. kalau takbir ketiga di saat membaca doa kita boleh mengangkat tangan nggak? Enggak Ibu, kalau misalnya takbir ketiga kalau untuk jenazah itu tidak ada mengangkat tangan. Begini saja ya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudakhalahu ya dan seterusnya. Enggak mengangkat tangan, ada tempat-tempat yang kita dianjurkan mengangkat tangan. Ketika berdoa ada tempat-tempat yang kita enggak dianjurkan untuk mengangkat tangan Ibu ya. Sebagaimana yang kita jelaskan 3 tahun yang lalu di tempat sini ya. Jelas Ibu? Ibu sudah hadir 3 tahun yang lalu? Seperti kita misalnya sebelum makan, sebelum minum baca apa Bu? Bismillah. Mengangkat tangan enggak Bu? Tidak. Setelah makan dan minum membaca apa Bu? Alhamdulillah. Mengangkat tangan enggak Bu? Tidak. Atau alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tidak mengangkat tangan. Keluar rumah tadi berdoa enggak Bu? Doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mengangkat tangan enggak Bu? Tidak, ya kan? Ada tempat-tempat yang kita enggak dianjurkan mengangkat tangan, termasuk waktu kita berdoa di takbir yang ketiga. Tidak dianjurkan mengangkat tangan Ibu ya. Jangan mengangkat tangan lagi Bu ya. Jadi takbir ketiga cuma begini doang. Sedekap ya kan. Allahu Akbar. Kita doa misalnya Allah maghfir lahu warhamhu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya Pak Dokter. Ustaz, jadi tadi yang mengukur wanita itu laki-laki ya? Di lubang. Iya waktu itu. Nah begini, karena kan kondisinya kalau bisa ada mahramnya. Ketika tidak ada mahramnya ternyata ini semuanya tadi malamnya melakukan itu. Hatta mahramnya kan ada Utsman, ada Rasulullah ya. Kok tidak turun? Ada kemungkinan Rasulullah melakukan itu tadi malamnya ya. Atau mungkin gak kuat. Dalam artian kita tidak tahu, termasuk Utsman bin Affan. Ya. Nah, kalau seandainya tidak ada lagi ya kita yang bukan mahramnya sekalipun boleh mengangkat jenazah perempuan yang bukan mahram kita. Sebagaimana kasusnya Abu Talhah tadi. Jelas Bapak? Jadi kalau sudah meninggal dunia itu sudah diperbolehkan kita untuk mengangkat itu. Tapi kalau bisa utamanya bagusnya yang masih mahramnya. Seperti itu. Nah itu kan karena nggak ada lagi. Ternyata cuma Abu Talhah sendirian yang tadi malamnya tidak melakukan itu. Maka Abu Talhah lah yang turun. Kan sudah makruf Pak. Kalau ini kita tanya lagi. Masa Ustaz tanya yang masuk ini ya nanti jadi fitnah lagi. Kan kita belajar ini. Kita sadar sendiri aja sudah Pak. Jangan nanti kita kalau ngomong nih jadi fitnah. Yang masuk ke liang lahat yang sebelum ini atau tadi malam tidak mendekati istrinya misalnya, ribut tuh kuburan Pak. Saya yakin ini kan kalau kita sadar diri lah. Makanya yang masuk itu adalah mahramnya. Nah nanti ini momen belajar nih kan. Nah kita sudah paham kalau kita merasa sebelum kita ke pemakaman tadi kita melakukan itu, jangan masuk ke liang lahat Pak. Seperti itu. Ya Bu Zubeda. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau seandainya kita terlambat datang ke pemakaman Ustaz, misalnya ada keluarga yang meninggal, tapi kita dari luar kota, kemudian kita datang berombongan, misalnya taruhlah 3 atau 5 orang, lalu mana yang lebih afdal Ustaz? Kita tetap sholat di kuburan dengan cara berjamaah itu diperbolehkan tidak? Atau mungkin itu malah jadi fitnah Ustaz, dipikir orang ngapain sholat berjamaah di kuburan? Jadi itu mana yang lebih afdal Ustaz? Sholat atau tidak sholat? Sholat yang afdal. Cuma mengantarkan jenazah ke pemakaman nggak boleh ya. Besoknya bisa kan, lusanya bisa. Ibu datang pas sudah dikuburkan. Itu sunnahnya. Adapun orang yang ngomong kan biasanya orang itu nggak ngerti.
Sebagaimana kasusnya Ibunda Aisyah ketika meninggalnya Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, Ibunda Aisyah datang ke pemakamannya, menyolatkan jenazahnya siapa? Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Hatta berjamaah nggak ada masalah. Nanti tinggal diatur saja jamaahnya, Bu. Seperti itu. Tapi Ibu ke pemakaman mengantarkan jenazah nggak boleh ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Hah? Maghrib. Bu, Allah menghukumi kita kalau kita sudah tahu. Kalau belum tahu nggak menghukumi, Bu. Yang lalu biarlah berlalu. Nanti kalau ada yang meninggal lagi di antara keluarga Ibu, jangan begitu lagi gitu. Allahu a'lam. Siapa? Kemarin waktu ada meninggalnya Ustaz Muhyiddin Istiqlal, kan itu dilakukannya pas sholatnya lupa. Jadi pertempatan juga itu di masjid lain pada saat itu sholat mereka pas sholat kayak itu, apakah Sholat gaib. ya apakah itu bisa dilakukan seperti itu tadi? Sholat gaib sekali lagi itu bisa dilakukan, disyariatkan jika di tempat orang yang meninggal tersebut tidak apa? Tidak ada yang menyolatkan jenazah tersebut. Tapi kalau tadi kan Ustadz itu kan pasti dong ada yang menyolatkan, Pak. Berarti kita yang di syuhada perlu nggak menyolatkan lagi? Nggak perlu. Cukup doakan saja sudah, ya kan? Seperti itu. Kasus tentang masalah sholat gaib itu cuma satu hadis. Kasusnya An-Najasyi, Raja Habasah. Banyak sahabat-sahabat yang meninggal di Yaman, di Syam. Kok Rasulullah nggak pernah sholat gaib? Kenapa? Karena mereka sudah disolatkan di tempat tersebut. Jelas Bapak? Ya. Ngapain? Ibu repot nanti pingsan, siapa yang ngangkat ibu? Saya. Bukan mahram, Bu. Bukan mantu ibu, bukan adik ibu, saya. Kan gak boleh. Takutnya ibu pingsan nanti. Jadi lebih bagus ibu di rumah, tenangkan keluarga yang di rumah, tenangkan ya ipar ibu yang dimana suaminya meninggal dunia, misalnya, tenangkan. Itu wajibnya kita ini yang perempuan. Jangan ikut-ikutan ke kuburan. Sudah belum lagi macetnya. Kadang nyewa bis, nyewa macam-macam lah. Belum lagi nanti yang sudah menornya datang kemana ke kuburan, dandan segini, dandan segitu, ya kan? Belum lagi Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu mungkin yang pengajian ya busana muslimah semua. Ada yang asal-asalan, kadang cuma datang ke kuburan pakai blazing doang. Nauzubillah min dzalik. Ini dosanya dua kali nih. Dosa datang ke kuburannya, yang kedua dosa maksiatnya itu. Belum lagi pingsan, siapa yang ngangkat nanti kan? Dosa lagi dia mau nggak mau, ya kan? Jatuh, ya kan? Seperti itu. Sudahlah, kita ini tidak mengantarkan jenazah suami ke kuburan bukan berarti kita nggak sayang, nggak cinta. Wujud sayangnya ibu itu dengan terus-menerus mendoakan ibu. Meskipun nanti ibu sudah menikah lagi misalnya, tetap didoakan suami yang pertama itu ibu. Ya ada masalah, kawin lagi kenapa emang? Ya nggak ada. Ya Allah ya Rabb, nggak apa-apa udah. Orang itu perlu pendamping. Jadi bukan fitnah, orang perlu pendamping. Bukan memang kalau misalnya kawin lagi nakal, kan enggak kan? Kawin lagi misalnya nih, istrinya meninggal, dia kawin lagi, apakah dikatakan nakal? Ada seorang suami meninggal dunia, istrinya setelah iddahnya habis 4 bulan 10 hari menikah lagi misalnya, apakah nakal dia? Malah dia terhormat, menjaga syahwat dan kemaluannya. Ya kan, seperti itu. Jadi janganlah dianggap sebagai sesuatu hal yang aib, dianggap kegatalan dan seterusnya, ya kan? Tep. Satu terakhir, 1, 2, ini suara sudah serak-serak basah saya. 1, 2. Ya, Pak, silakan Pak Dokter. Kalau sudah dikubur itu di sini kan tiap tahun harus diperpanjang kan? Iya. Merawat kuburan itu hukumnya gimana? Kalau biarkan nggak usah diperpanjang nanti Hilang. biarkannya itu hukumnya gimana? Tumpuk Pak. Yang pertama kita katakan jual beli kuburan itu nggak ada. Jadi yang sudah pernah beli di San Diego
atau mungkin yang mengaku-ngaku dirinya sebagai sesuatu yayasan Islam misalnya, ya kan, di Kerawang itu. Jangan Bu, jangan, itu bukan Islami. Kita lewat di Kerawang, ya, rumah masa depan Islami sesuai dengan syariat. Syariat apa? Jual beli kuburan nggak ada. Yang namanya kuburan itu tanah wakaf. Itu pertama, tanah wakaf. Wakaf dari kalangan kaum muslimin. Jelas ya? Nah, orang yang beli sekarang ini subhanallah menyumbang masjid asal-asalan. Ketika berkaitan dengan masalah kuburan, 1M, 1M setengah, 2M, ngapain? Toh juga kalau misalnya dia dikuburkan di daerah Kerawang situ, apa namanya, Sandiago, wala apa, ya kan, semua itu, ya, kuburan apa namanya? Benar. Ada juga kuburan itu yang mengaku-ngaku Islam kan, seperti itu, membawa-bawa nama Islam. Sama, apakah kalau misalnya beli kuburannya 1M, 1M setengah, malaikat mungkar dan nangkir nggak nanya dia, nggak gebukin dia, tetap aja merasa indah nih. Nah, itu kan yang nikmat, itu orang yang hidup. Orang yang hidup. Orang yang meninggal apa? Sudah jadi tanah. Iya kan? Seperti itu. Yang jelas kuburan itu tanah wakaf. Nah, adapun di tempat kita Ustadz bayar juga, cuma nggak seberapa. Itu biaya administrasi untuk apa? Pengurusan area tanahnya itu. Nah, itu nggak ada masalah. Sama pemerintah kita bayarnya itu kan. Seperti itu. Nanti kalau ada keluarga bapak yang meninggal dunia lagi, dimakamkan di tempat yang sama, nggak apa-apa Pak. Mau 2, mau 3 dan seterusnya, tidak menjadi masalah. Sekali lagi ya, jangan bisnis kuburan. Jangan berbisnis kuburan. Banyak orang itu kamuflase dengan menyatakan syariat apa ini? Kuburan itu cuma 1x2 ya. Kalau kita muslim taat kepada Allah Jalla wa Ala, niscaya nanti di alam kubur kita enak. Kuburan kita sejauh mata memandang. Itu sebenarnya. Bukan nilai prestisius itu. Ini maaf nih, siapapun kalangannya, kalangan high class ini, dari pejabat, orang-orang yang tajir, Masya Allah, ya kan, itu fulus supaya berharga. Itu digunakan di jalan Allah, bukan di jalan-jalan yang seperti itu. Beli kuburan harga sekian, waliyadzubillah. Dan sunnahnya kalau kita meninggal itu di tempat kita. Maksudnya apa? Di Jakarta kita meninggal, dikuburkan di Jakarta juga. Jangan jauh-jauh bikin repot orang, ke Kerawang, ke Kalimantan, ke Sulawesi, bikin repot orang. Kesian anak-anaknya seperti itu ya. Nah, itu yang tidak benarnya. Jelas Bapak? Jadi kita katakan bahwasannya terlarang kita bisnis kuburan, haram, dosa besar. Ya, bisnis kuburan, dosa besar. Jangan kita mau tertipu dengan para pembisnis kuburan tersebut. Dalam Islam tidak boleh bisnis kuburan. Itu tanah wakaf, wakafnya kaum muslimin. Seperti itu. Ya Pak. Saya menyambung yang tadi. Biasanya kalau ada teman atau saudara meninggal, kita kan pergi ke tempat meninggal dengan istri kita. Biasanya kan kita lanjut ke kuburan yang laki-laki. Biasa istri juga ikut kan di mobil. Apakah dia ikut? Kalau misalnya masih Jakarta, istri suka pulang sendiri. Iya kan? Rawamangun, Duren Sawit kan? Dikubur di mana Pak? Di karet. Mah, Mama pulang sendirian ya. Boleh nggak ibu-ibu dari Rawamangun ke Duren Sawit sendirian? Boleh nggak? Boleh. Ibu ke Tanah Abang sendirian boleh nggak? Boleh. Kemudian ke Plaza Senayan sendirian dari Rawamangun ini boleh nggak? Boleh Pak. Suruh pulang sendirian. Ya Bapak kadang asal-asalan cari contohnya ya. Ya. Ini kalau misalnya di luar kota, udah ibu nggak usah ikut Bu, saya aja Bu. Udah toh juga ini teman saya akrab, saya aja yang berangkat, ibu di rumah jaga anak-anak. Ya kan seperti itu. Jelas Pak? Udahlah, ya kan? Ya itu yang nggak benar. Bapak kan ibu bisa pulang sendiri Pak. Ya sebaiknya perempuan juga perlu takziah sih nanti kan? Enggak, takziah. Sholat kan menyolatkan. Ikut kita, nanti kita antar pulang dulu. Lah Bapak pikir, sekalian tanggung Ustaz. Kan nggak ada istilah nanggung, malah di kuburan lama Pak. Mengubur tuh lama loh. Ibu-ibu kesian nanti kepanasan. Jelas? Jadi kalau dekat Duren Sawit kan dikuburkan di mana? Pondok Kelapa. Bu,
kita pulang dulu deh. Kan dikuburkan kapan sih? Jam 2 nanti, habis zuhur. Antar dulu istrinya, paling 15 menit kalau bangun Pak. Habis zuhur Bapak jalan lagi langsung kemana? Pondok Kelapa misalnya. Bisa nggak Pak? Bisa banget Pak. Malah ibu malah repot, ya Allah si bapak ke Pondok Kelapa dulu Pak. Jangan enggak, aku pulang sendiri aja katanya. Kan begitu biasanya para istri. Jangan Pak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.